Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah pengajian rahimakumullah, dan juga para pemirsa yang mengikuti acara ini, kita bersyukur kepada Allah kita bertemu kembali dalam kajian tafsir kita, tafsir Sofatul Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sobuni. Ya, kita bersyukur Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan dan juga kesempatan. Juga bersyukur masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling berharga yang masih terus Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan ibadah terus Allah anugerahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan dari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan, ya, masih pembahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dalam kajian kita ini kita masih pembahasan tentang makna kalimat secara bahasa. Ya, makna kalimat secara bahasa. Ya, al-lughah. Jadi kalau kajian kita ini sedikit, ya, bagi yang baru bergabung silahkan kajian sebelumnya bisa dilihat, ya, pada episode-episode sebelumnya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke episode yang ke-6, ya, kalau Al-Fatihah masuk yang ke-5. Jadi kalau kita belajar terutama dalam tafsir Sofatul Tafasir ini, bagusnya beliau Muhammad As-Sobuni dalam menafsirkan, jadi dia menafsirkan dulu per kata. Jadi kalau kata itu secara bahasa ditinjau seperti apa, ya, per kata, kata demi kata yang kira-kira kata yang punya makna yang dalam, ya, kata-kata khusus. Kalau kata-kata umum seperti kata depan itu tidak, ya, kata-kata khusus, ya. Kalau dari, ke, di mana, apa dan sebagainya itu tidak. Tapi makna-makna yang penting dalam kalimat itu, ya, dia tafsirkan, ya, secara bahasa seperti apa tinjauan, sehingga kita tahu lebih dalam makna dari suatu kata. Kemarin kita sudah bahas tentang makna Allah, makna Rabb, makna alam, ya, makna bismillah, ya. Jadi gitu. Jadi secara bahasa kata itu seperti apa? Karena dalam bahasa Arab tentu saja beda dengan bahasa Indonesia. Ya, hampir semua kata-kata dalam bahasa Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab itu hampir tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalaupun ada padanannya itu kira-kira saja maknanya. Ya. Karena memang bahasa itu seperti itu. Makanya Quran itu tidak pernah bisa diterjemahkan, yang bisa ditafsirkan. Karena kok terjemah itu terlalu singkat, ya, makna yang bisa diambil, ya, terlalu global. Nah, jadi gitu makna perkata. Nanti dari makna perkata itu maka dimasukkan dalam kalimat. Bagaimana maknanya dalam satu kalimat. Nah, terjadi penambahan makna ketika masuk dalam satu kalimat. Nah, itu nanti kita bahas dalam bab tafsirnya, tafsir kalimatnya. Masuk dalam kalimat ini tafsirnya seperti apa. Nanti level yang ketiga, itu nanti gaya bahasa yang ada di dalam kalimat itu. Oh, jadi belajar gaya bahasa pula nanti, namanya balaghah. Ya. Kalau makna kata bisa diterjemahkan. Ya, tapi kalau balaghah, gaya bahasa itu nggak bisa diterjemahkan. Karena masing-masing bahasa punya gaya bahasa sendiri. Walaupun ada beberapa gaya bahasa yang Arab, ya, bahasa Arab mirip juga sedikit-sedikit dengan bahasa kita. Ada beberapa kemiripan. Karena memang bahasa Indonesia ini banyak sekali menyerap
bahasa Arab. Bahkan istilah saya katakan bahasa asing yang terbesar yang diserap dalam bahasa kita itu adalah bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab yang diserap. Ya. Karena yang mayoritas bangsa kita atau bangsa Melayu, bahasa Indonesia itu, bahasa Melayu itu mengambil dari bahasa Arab. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang kita masuk kajian kita dalam bab Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bisa dilihat sekarang kita kajiannya kata Ar-Rahmanir Rahim. Surat Al-Fatihah ayat yang ketiga kalau dimulai dari Bismillah, ayat yang kedua kalau dimulai dari Alhamdulillah. Kita tidak masuk dalam pembahasan perbedaan itu. Nah, sekarang kita masuk ya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman secara bahasa kita artinya Maha Pengasih. Ini nama Allah atau sifat Allah. Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Secara umum itu terjemahan bahasa kita. Ya, kita baca dulu ya. Ar-Rahmanir Rahim, sifatani mustaqatani minar rahmah. Sifatani itu artinya dua sifat. Bahasa Arab tuh kalau menunjukkan dua tuh gampang, Pak. Ya. Tinggal ditaruh ujungnya ani-ani, kira-kira gitu. Kitabun itu satu kitab. Kalau dua kitab, kitabani atau kitabain. Masjidun satu masjid. Dua masjid, masjidani atau masjidaini. Nah, jadi gitu. Apa saja misalnya? Apa misalnya? Rumah, baitun atau bait. Dua rumah, baitani atau baitaini. Jadi begitu. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi sifatani mustaqotani. Nah, itu mustaqotani, Pak, kasroh itu. Ya. Kalau ada yang catatan itu fathah itu ganti mustaqotani. Mustaqotani itu artinya berakar kata, diambil dari kata. Jadi mustaqun itu artinya diambil dari kata. Ya, mustaq pakai tasdid. Ada satu lagi yang mirip, mustaq. Nah, makanya bahasa itu kalau mustaq itu artinya rindu. Mustaq itu rindu kalau panjang deh. Ana mustaq ilaik. Aku rindu sama kamu. Nah, misalnya begitu. Tapi ini mustaqun, tasdid qafnya. Ya, berakar kata min dari ar-rahmah, kata rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu satu sifat yang berasal dari kata ar-rahmah. Berasal dari kata-kata ar-rahmah. Artinya apa? Kasih sayang. Wa qad ru'iya fi kulli min ar-rahmah wa ar-rahman wa ar-rahim. Wa qad uhiya wa qad ru'iya wa dan qad sungguh ru'iya dipelihara fi dalam kulli setiap, maksudnya setiap kata itu ya, setiap kata min dari ar-rahmah, ar-rahman wa ar-rahim dan kalimat rahim atau kata rahim. Ma'nan lam yura fil akhir. Ya, lam yura'a fil akhir. Kita terjemahkan lagi. Wa dan qad sungguh ru'ya dipelihara fi di dalam kulli setiap min dari ar-rahman kata rahman wa ar-rahim kata rahim, maknan suatu makna, lam tidak yura dipelihara, lam yura'a fi di dalam al-akhir kata yang lain. Nah, jadi maksudnya, jadi dua kata ini masing-masing punya khas. Jadi ada kata yang di dalam ar-rahman maknanya tidak ada dalam ar-rahim. Maksudnya gitu. Ada dalam kata ar-rahim, tidak ada maknanya dalam kata-kata ar-rahman. Masing-masing walaupun berakar dari kata ar-rahmah, tapi punya ciri khas sendiri. Ya, nanti kita lihat dalam pembahasannya. Jadi ada maknanya dalam ar-rahman ada, di dalam rahim nggak ada, di dalam rahim ada, di dalam rahman nggak ada. Ya, walaupun sama-sama berarti ya kasih sayang. Tapi rahman itu kasih sayang yang seperti apa, ar-rahim itu kasih sayang yang seperti apa. Nanti dijelaskan di sini. Ya, jadi itu maksudnya. Far-Rahman
Ya, maka Ar-Rahman bimakna azim ar-rahmah. Bimakna azimir rahmati. Lianna fa'lana sighatu mubalaghatin fi kathratis syai'i wa 'azamatihi wa la yalzamu minhu al-dawam ka ghadbana wa sakrana. Ya, ka ghadbana wa sakrana. Apa artinya? Kita lihat. Far-Rahman, baik lagi kita ke atas kalimat. Maka kalimat Ar-Rahman itu maknanya azimir rahmah. Azim, besarnya rahmat Allah. Jadi itu arti Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu artinya azimur rahmah. Besarnya rahmat Allah itu. Ya, atau besarnya, luasnya, ya, sempurnanya, lengkapnya, kira-kira begitu makna azim itu. Lianna, karena sesungguhnya fa'lan, nah pola kata fa'lan, nah ini ternyata bahasa Arab itu punya pola kata, Pak. Ada pola kata. Ya, istilahnya sighat, punya pola kata. Namanya pola katanya fa'lan. Jadi Rahman punya pola kata fa'lan. Ya, jadi fa'lan ini suatu pola kata yang bahasa Arab itu diistilahkan dengan fa, ain, lam. Fa'alan, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, istilahnya gitu nanti. Ya, tafa'alu. Jadi begitu. Fa'ala. Jadi banyak sekali istilah pola-pola kata. Nanti kita lebih detail belajar bahasa Arab kalau di situ. Ini kira-kira pola katanya fa'alan. Rahman punya pola kata fa'alan. Nah, pola kata fa'alan ini sighatu mubalaghatin. Ya, satu bentuk kata yang mubalaghah, artinya sangat. Jadi kata fa'alan itu punya sighat, arti kata yang maknanya sangat gitu loh. Mubalaghah itu artinya sangat. Ya, berlebih-lebihan, besar. Akhirnya namanya mubalaghah. Istilah gitu. Di dalam kathrati, banyaknya asyai' sesuatu. Nah, jadi namanya sighat mubalaghah, banyaknya sesuatu. Jadi kalau Rahman itu banyaknya rahmat. Nah, jadi itu maksudnya gitu ya. Jadi kata Rahman karena berasal dari kata-kata rahmah, sighatnya fa'lan, artinya banyak sekali. Berarti apa? Rahman itu banyaknya rahmat. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi istilahnya pola fa'lan itu banyaknya atau besarnya. Nanti dijelaskan di sini. Ya. Wa 'azamatihi, dan besarnya sesuatu itu. Jadi banyaknya dan besarnya. Jadi poinnya dua. Jadi Rahman itu banyaknya dan besarnya. Jadi kalau kata-kata Rahman berasal dari kata-kata rahmah, itu berarti apa? Rahman itu besarnya rahmat Allah dan banyaknya rahmat Allah. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Jadi wazan, nah istilahnya wazan, Pak. Dalam bahasa Arab itu istilahnya wazan. Pola-pola fa'alan itu banyak dan besar. Ya. Wala yalzamu, tetapi, wa dan la, wa di sini artinya tetapi. Kadang-kadang wa itu bisa artinya dan, bisa artinya kalau ini artinya tetapi, memberikan pengkhususan. Wa tetapilah tidak yalzamu, tidak terus-menerus besarnya, tidak terus-menerus banyaknya, minhu, dari sesuatu itu. Hu-nya kembali kepada syai'. Ya. Wala yalzamu minhu ad-dawam. Jadi tidak tetap atau tidak terus-menerus minhu dari sesuatu itu dawam, sifatnya. Jadi dia banyak, dia besar, tapi enggak dawam, enggak terus-menerus. Jadi kata-kata Rahman maksudnya rahmat Allah yang besar dan banyak, tapi tidak terus-menerus. Nah, itu maksudnya. Itulah makna kata Rahman. Rahman diambil dari kata apa tadi? Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Karena wazannya, polanya fa'lan, artinya apa? Rahmat yang besar, banyak, tapi
tidak terus-menerus. Itulah makna kata Rahman. Nah ini gitulah, makanya susah nih Pak, makanya bahasa Indonesianya nggak ada ini. Nggak bisa dikasih pola dalam bahasa Indonesia, nggak bisa. Jadi sifat Rahman Allah berarti sifat rahmatnya Allah kepada seluruh makhluk itu dia besar, banyak, tapi tidak terus-menerus. Ya, ada jangka waktunya, nanti kita bahas. Ya. Ghadban, seperti kata-kata ghadban. Nah, ini dia mengambil kata lain. Ghadban itu artinya marah, Pak. Ghadab itu marah. Ghadab itu marah. Ya. Pakai pola kata ghadban, marah. Dia marah. Ana ghadban, aku marah. Anta ghadban, kamu marah. Nah, kata-kata ghadban itu polanya sama dengan Rahman. Apa marah tuh? Marah tuh kan gitu. Marah tuh besar. Ya, jadi gitu. Orang marah, kan marah tuh gitu. Besar dia, banyak kadang-kadang dia, sering maksudnya gitu. Ya, gitu. Tapi apa? Nggak terus menerus. Mana ada orang marah 24 jam? Ada nggak orang marah 24 jam? Capek kan? Karena dia banyak besar, nggak mungkin. Pasti apa? Ya ibarat lari dia seperti apa? Seperti apa? Sprint, kan gitu. Mana ada yang bisa tahan lama? Karena saking besarnya dan banyaknya. Nah, jadi gitu. Satu lagi apa? Istilahnya sakran. Sakran itu mabuk. Ya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu sukaro, jamaknya nanti sukaro, jamak. Dalam Al-Qur'an ada sukaro ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya, janganlah kalian sholat la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kalian sholat wa antum sukaro. Kalian dalam keadaan mabuk. Sakrat, mabuk juga gitu. Mana ada orang mabuk 24 jam? Atau mabuk 3 hari 3 malam? Atau mabuk seminggu? Mana ada itu? Mabuk itu kan sepukul aja. Jadi semua kata yang polanya ghadban, sakrat itu begitu. Sama seperti nanti lapar. Lapar itu apa? Bahasa Arabnya jau'an. Lapar itu besar, nggak kuat kita nahannya, tapi nggak ada orang lapar terus-menerus. Pasti nanti ada makannya. Bahkan lapar itu walaupun kita nggak makan bisa apa dia? Hilang kalau kita biarkan. Coba kita puasa kan gitu. Memang besar dia ghadban, ya apa tadi? Lapar, jau'an, sama seperti haus, atoshan, sama. Haus juga gitu. Haus pun awalnya besar, tapi kalau kita diami lama-lama juga hilang kok. Seperti kita puasa. Ya, jadi wazan-wazan pola-pola kata seperti Rahman, ghadban, sakar itu apa? Banyak, besar, tapi tidak terus-menerus. Itulah kata Rahman. Nah, apa bedanya dengan kata-kata Rahim? Nah, jelaskan lagi secara bahasa. Ar-Rahim, lanjutannya. War-Rahimu bima'na daimir rahmati li'anna sighata fa'ilin tusta'malu fis sifati ad-daimati kakarimin wa zarifin. Ya. Nah, war-rahim, adapun kata rahim, apa arti rahim bahasa Indonesianya? Maha penyayang. Kita kan enggak dapat maha penyayang. Apa sih maha penyayang? Orang disayang. Cukup sampai di situ. Enggak bisa kita dalam lagi. Tapi dalam bahasa Arab, ar-rahim, kata rahim itu bimakna artinya daimir rahmah. Terus menerusnya kasih sayang itu. Nah, beda lagi Pak. Jadi ar-rahim itu ternyata punya sifat apa? Kasih sayang yang terus menerus. Dia nggak besar, dia nggak banyak seperti Rahman, tapi apa? Terus menerus. Itulah sifat rahim Allah. Dia nggak banyak, nggak besar, tapi dia terus menerus. Pilih mana kita? Ya pilih dua-duanya. Itu enaknya orang beriman. Dapat dua-duanya kita. Orang beriman itu dapat dua-duanya. Nanti kita bahas dalam lanjutan. Dapat dua-duanya. Dapat kita besar dan banyaknya dari Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Dan kita juga dapat apa? Dapat yang sedikitnya. Ya, tapi terus menerus nanti sampai hari kiamat. Itu kita bahas ke spesifiknya. Jadi gitu. Ya, jadi maknanya apa? Daimir rahmah. Li'anna, karena sesungguhnya sighata fa'ilin. Nah, ini ada sighat fa'il, bentuk kata
Wazan fa'il, rahim, majid. Dari sini lanjutnya apa? Karim, zorif. Itu yang model-model begitu. Alim. Ya, model-model begitu. Apa namanya? Sigotnya apa? Tusta'malu, digunakan fi, dalam as-sifati, sifat-sifat daimati yang terus-menerus. Ka seperti karimin, kata mulia. Nah, karim itu mulia. Mulia itu ya enggak banyak, enggak sampai ini, tapi apa? Orang mulia itu kan enggak besar enggak, tapi apa? Dia terus, mana ada orang mulianya hari ini besok enggak mulia? Hari ini dia mulia, besok masa enggak mulia? Gitu loh. Tapi kalau marah, hari ini marah, besok enggak marah. Hari ini ibu ngambek, besok enggak ngambek lagi. Tapi kalau hari ini orang mulia, besok ya tetap mulia sifatnya. Nah, ini sifat yang namanya terus menerus. Karim. Satu lagi apa? Zarif. Zarif itu cerdik. Masa orang hari ini cerdik, besok bodoh? Kan nggak mungkin. Dia cerdik ya terus dia cerdik orang itu. Nah, ini namanya. Jadi satu sifat yang artinya apa? Terus menerus. Ya. Jadi gitu. Itu bedanya apa? Bedanya apa? Rahman sama Rahim. Jadi kalau Rahim itu apa? Banyak, besar, tapi tidak menerus. Tapi Rahim, ya tidak banyak, tapi apa? Dia terus menerus. Tidak banyaknya Allah ya banyak juga kan gitu. Beda dengan kita. Ya, faka'annahu, maka ka'annahu qila, faka'annahu, ya, maka ka'annahu seolah-olah, ka'anna itu seolah-olah, ya, seolah-olah qila dikatakan, ya apa? Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu dikatakan apa? Azimur rahmatu, ya, al-azimur rahmatu, ad-daimul ihsan. Nah, jadi Ar-Rahman itu apa? Ya, azimur rahmah, rahmat yang besar, sedangkan Rahim itu daimul ihsan, kebaikan yang terus-menerus. Jadi gitu. Jadi Rahman, kebaikan yang besar banyak, Rahim terus-menerus kebaikannya. Ya, jadi gitu. Nah, kita lanjut. Ya. Jadi begitu. Daimul ihsan. Jadi kebaikan itu. Nanti ini sekarang dijelaskan lagi sama siapa? Ada lagi lanjutnya. Qala Al-Khattabi. Berkata, ya, ulama bahasa juga nih, Al-Khattabi, namanya Khattabi, nama orang nih. Berkata Syekh Al-Khattabi, Ar-Rahmanu dzur rahmati asyamilati allati wasi'at al-khalqa fi arzaqihim wa masalihihim wa ammat al-mu'mina wal kafira. Ya, kita lanjut sedikit lagi. War-rahimu khassun bil mu'mini kama qala ta'ala fakana wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab 43. Nah, ini dijelaskan. Dia Khattabi itu menjelaskan lebih lengkap lagi. Apa kata Imam Khattabi? Ar-Rahman, kata Rahman itu maksudnya Maha Pengasih itu dzu ar-rahmati, dzu yang memiliki rahmah, kasih sayang, asyamilah, yang syamil. Syamil itu apa? Sempurna, lengkap. Kalau siapa tadi? Kalau tadi bahasa apa? Besar, banyak. Kalau di sini enggak, syamilah. Syamilah itu sempurna dan lengkap, menyeluruh. Syamil itu menyeluruh. Ya, menyeluruh. Allati yang rahmat itu wasiat, meliputi al-khalqa, seluruh makhluk. Nah, jadi Rahman itu sifat Allah yang apa? Yang meliputi seluruh makhluk, sangat luas, meliputi seluruh makhluk. Fi, di dalam, ya, arzaqihim itu dalam rezeki-rezeki mereka. Jadi kasih sayang Allah, pemberian Allah kepada seluruh makhluk dalam hal apa? Dalam hal pemberian rezeki. Ya. Wa masalihim, dalam hal kebaikan manfaat buat manusia.
Jadi Allah memberikan rezeki dan manfaat kepada seluruh makhluknya, seluruh manusia. Itu arti rahman. Ya, itu arti rahman. Wa ammat, dan juga meliputi al-mu'mina wal kafir. Termasuk meliputi orang beriman dan orang kafir. Ar-Rahman itu gitu, Pak. Jadi apa arti rahman? Dalam Khattabi ini, luasnya rahmat Allah dalam hal apa? Dalam hal pemberian rezeki, dalam hal pemberian manfaat kepada seluruh makhluknya, termasuk beriman dan kafir. Jadi orang beriman mau kafir, Pak, tetap dapat rahmannya Allah. Itu maksudnya sifat rahman tuh. Banyak dan menyeluruh. Ya. Biar bandit, biar bajingan, biar kafir tetap dikasih makan sama Allah. Betul. Nah, kira-kira dalam hal rezeki, tetap dapat matahari, tetap minum, tetap bisa tidur, ya, tetap bisa sehat. Ya. Jadi itulah sifat rahmannya Allah. Jadi makanya orang kafir itu santai-santai aja kan di dunia ini kelihatannya. Kenapa? Dikasih terus sama Allah. Semua manfaat Allah kasih. Manfaat matahari, manfaat udara, ya, masolih tadi. Itu sifat rahman. Termasuk beriman maupun kafir. Pokoknya seluruh makhluk. Itu sifat rahman. Nah, adapun sifat rahim, warrahimu, adapun sifat rahim, khosun. Nah, khusus bil mu'minin, hanya buat orang-orang beriman saja. Tuh. Jadi, kalau sifat rahimnya Allah itu hanya buat orang beriman, khusus. Dan dia terus menerus. Ya. Jadi gitu. Nanti kita bahas dalam pendalamannya. Ya. Kama sebagaimana qala berkata dia, maksudnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan sungguh dia Allah bil mu'minina kepada orang-orang beriman rahiman, maha penyayang. Ini jadi Pak, hampir semua ayat-ayat ini wa kana bil mu'min, banyak sekali ayat wa kana bil mu'minina rahiman. Allah tuh maha penyayang khusus buat orang beriman. Oke, dapat kita clue-nya. Jadi bahasan kita hari ini cuma Ar-Rahmanir Rahim saja. Dapat kita clue-nya. Nanti kita sedikit pendalamannya. Ya. Jadi clue-nya sifat Rahman itu banyak, besar, luas, meliputi seluruh makhluk, termasuk orang beriman maupun orang kafir. Tapi apa? Tidak terus-menerus. Nah, dalam penjelasan hadis atau penjelasan lain dikatakan tidak terus-menerus, itu maksudnya apa? Sifat Rahman itu hanya berada di dunia. Jadi tidak terus-menerus itu di dunia saja sifat Rahman Allah itu. Adapun sifat Rahim, ya memang dia nggak banyak, ya nggak kelihatan banget. Rahim itu apa? Maksud contoh sifat Rahim itu Pak, memberi petunjuk, memberi hidayah, pengabulan doa, memberi ketenangan hati. Jadi gitu, menanamkan keyakinan. Itu lebih bersifat apa? Lebih bersifat bahasa kita spiritual. Rahim itu lebih bersifat spiritual. Makanya nggak terlalu kelihatan di dunia ini. Kalau Rahman tuh kelihatan sekali karena kaitan dengan rezeki, kaitan dengan manfaat-manfaat tuh kelihatan banget. Makanya orang kafir itu tenang-tenang saja walaupun gak dapat rahimnya Allah kan gitu. Karena tetap dia dapat rahmannya. Nah, adapun rahim ya, memang tidak begitu kelihatan seperti saya katakan tadi, tapi apa dia? Sampai ke hari kiamat. Makanya kita masuk surga itu karena apa? Karena apa? Rahimnya Allah, bukan rahmannya Allah, rahimnya Allah, karena sampai hari kiamat. Kalau orang kafir di dunia dia dapat rahman, di hari akhirat dia nggak dapat lagi kasih sayang Allah. Makanya karena nggak ada amal solehnya, ya masuklah dalam neraka dia. Karena di akhirat tuh pilihannya cuma dua, ada surga dan neraka, rahmat dan tidak dapat rahmat. Yang dapat rahimnya Allah itu masuk surga, yang nggak dapat rahimnya Allah sudah. Makanya dalam salah satu hadis, ya, Nabi berdoa, ya rahmanad dunya wa ya rahimal akhirah. Ada hadisnya begitu. Wahai yang maha rahman di dunia
dan Maha Rahim di akhirat. Itu Pak, jadi sifat Rahman Rahim itu gitu. Jadi pemberian Allah yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Maka kalau kita orang beriman, kita dapat apa? Dapat double. Di dunia kita dapat Rahman Rahimnya Allah, di akhirat kita juga dapat Rahimnya Allah, rahmatnya Allah dalam bentuk rahimnya. Itulah pertolongan di akhirat, itulah hisab yang mudah, itulah tidak kena huru-hara kiamat, itulah mudah dalam melewati jembatan Sirat, itulah tidak kepanasan, itu rahimnya Allah semua itu. Makanya nanti di hari kiamat Pak, orang kafir itu memanggil Allah tuh Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, mereka panggil Allah tuh. Jadi salah satu sifat Allah yang nanti dipanggil, enggak dipanggil ya Allah mereka panggil apa? Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Orang kafir itu menyebut nama-nama Rahman. Nama yang lain tidak disebut. Kenapa? Karena itulah sifat yang mereka dapat di dunia, mereka pengen lagi di akhirat. Kata Allah enggak, di sini enggak ada Rahmanku. Di dunia dulu ya dapat kalian. Di sini enggak, di sini Rahim yang berlaku. Itu catatan pertama. Ya, catatan pertama. Kira-kira paham gak Pak? Hebat kan bahasa Arab, hebat kan bahasa Quran tuh. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil, jadi itu tadi yang pertama ya. Yang kedua yang bisa kita ambil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ini dalam konteks kita, ya, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Begini Pak, jadi kalau Ar-Rahman itu karena dia berlaku kepada seluruh makhluk, semua dapat, orang kafir maupun orang beriman. Jadi orang kafir itu merasa nyaman-nyaman aja sekarang. Merasa nyaman-nyaman aja. Ya, sekarang kondisi sekarang nyaman-nyaman, orang dia kafir pun dia dapat makan kok. Jelas orang kafir. Tetap aja dia bisa hidup, dia makan, kadang-kadang makin kafir dia, makin kaya pula dia, makin bandit dia. Makin ini dia, makin zalim dia, makin tukang tipu dia, makin lama berkuasanya. Begitu, betul nggak? Kau tuh pikir kapan ya Allah kok nggak nampak? Ya itulah Allah kan. Ya, biar aja terus, itulah sifat Rahmannya. Biar kau bandit, biar kau kafir, biar kau zalim, ya, biar kau koruptor. Karena kan koruptor tuh lewat semuanya. Ya lo kasih, gitu. Ya, di bahasa kitanya di apa namanya? Dipur. Orang Medan bilang kasih poin. Dikasih paen dia, dipur. Terus ya dilulu kalau orang apa itu bahasa Jawanya dilulu. Ya. Jadi begitu. Jadi mereka nyaman-nyaman aja. Tuh. Tapi nanti di akhirat enggak cerita. Di akhirat enggak ada lagi. Ya sudah, disitulah nampak perbedaan mana orang beriman, mana orang kafir. Nah makanya mari kita sebagai orang beriman bersyukurlah kita dapat dua-dua. Jadi rahim itu tadi apa? Rahman itu kaitan dengan apa di sini? Kaitan dengan apa? Rezeki, kaitan dengan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dapat. Tapi kalau rahim itu hidayah, pertolongan, petunjuk, ketenangan hati, kejernihan dalam berpikir. Ya, diberikan kita feeling membedakan mana yang baik, mana yang buruk sehingga kita terus berjalan dalam kebaikan. Jadi begitu. Ya. Termasuk ke suka asik dalam ibadah, itu rahim, Pak. Malas maksiat itu rahim itu. Sifat rahim Allah itu enggak ada diberikan kepada orang kafir itu. Ya, kita asik, tenang dalam ibadah ini kan rahimnya Allah. Orang kafir enggak dapat ini. Atau orang yang zalim nggak dapat ini. Termasuk hidayah agama, hidayah kebaikan, ya, hidayah malas berbuat, itu semua sifat rahimnya Allah. Di dunia nggak terasa Pak dia Pak, tapi di akhirat kerasa itu. Karena manfaatnya baru kerasa. Karena di sana apa? Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan nampak dalam bentuk sesuatu nanti di akhirat. Itulah rahimnya Allah. Di dunia nggak nampak, inilah iman. Itulah iman. Ya.
Tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan pun nampak juga di dunia ini nggak nampak, Allah tutup. Ya rahmannya Allah dikasih pur dulu sudah. Makanya kita kalau dikasih dikasih kesempatan silakan. Ya. Tapi nanti di akhirat baru kelihatan semuanya. Itu poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Jadi rahim itu tidak nampak di dunia ini karena dia memang sifatnya gaib ya, ketenangan hati dan sebagainya, hidayah, tapi di akhirat baru kelihatan nanti perbedaannya. Ya. Makanya bersyukurlah kita jadi orang yang beriman, dapat dua-duanya. Ya, rahmannya dapat, rahimnya dapat. Nah, termasuk juga sifat rahim ini adalah pengampunan, Pak, pengampunan dosa. Itu rahim juga. Diampunkan dosa kita, diterima tobat kita, itu juga sifat rahim. Makanya dalam Al-Quran selalu digandeng apa? Ghafurun Rahimun. Gak ada Ghafurur Rahman, gak ada itu. Gak pernah ada itu Ghafurur Rahman itu gak ada. Ghafurun Rahimun. Rahim Ghafur. Itu pengampunan. Tawaban Rahiman. Penerima tobat. Jadi gitu. Jadi termasuk menerima tobat, mengampuni dosa, memaafkan kesalahan kita. Ya, afuun ghafur. Gitu. Afuun rahimun. Afuun itu salah satu sifat Allah, Maha Pemaafnya, itu bagian dari sifat sifat ar-rahimnya. Jadi rahim itu salah satu maksudnya juga memberi pengampunan. Nah, orang kafir kan enggak diampuni. Tobatnya enggak diampuni. Apalagi kecuali kalau tobatnya sebelum qarqat, enggak. Apalagi di akhirat, semua orang kafir minta ampun. Semua orang kafir tobat di akhirat sana. Semua orang kafir tobat. Orang zalim tobat. Cuman apa? Enggak diterima tobatnya di dunia. Ya, udah lewat kata Allah. Jadi begitu. Itu yang bahasan kita yang kedua. Maka kita harus selalu harus selalu mendapatkan berdoa kepada Allah supaya kita selalu diberi petunjuk, diberi hidayah, ya, diberi kasih sayang Allah, diberikan pengampunan dosa dan sebagainya. Itu yang kedua. Sifat Rahman dan sifat Rahim. Ya, nah sekarang apa bedanya lagi yang ketiga? Apa beda sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini? Nah, dalam konteks dalam konteks rahim ini bertingkat juga gitu loh. Ya, Rahman pun bertingkat juga. Tetap sesuai dengan sunnatullahnya gitu loh. Nah, tetap sesuai. Rahman itu lebih kepada sunnatullah, tapi sunnatullah apa? Sunnatullah dunia. Sedangkan Rahim itu sunnatullah juga, tapi sunnatullah agama. Sunnatullah ada dua, Pak. Ada sunnatullah fid dunya, ada sunnatullah fid din. Di dalam agama sunnatullah. Jadi artinya apa? Siapa yang ikut sunnatullah Allah di dunia ini, ya berlakulah rahmannya. Orang beriman, kalau dia nggak kerja, nggak mau berusaha, ya rezekinya sesuai dengan sedikit segitulah gitu. Orang kafir mau kerja, mau jungkir baik, mau ya dapat lebih. Disitulah fairnya Allah gitu loh. Berlaku sunnatullah itu. Itulah sifat rahmannya Allah. Selama kita ikuti sunnatullah dunia itu, maka kita akan dapat sesuatu atau akan meraih sesuatu. Sakit, berobat. Orang kafir sakit, dia mau berobat ya sembuh. Orang beriman berdoa doang, nggak mau berobat, ya bisa nggak sembuh. Jadi kalau mau dia dapat rahmannya Allah, ya dia ikuti sunnatullah juga, walaupun Allah bisa mengabulkan doa. Ya, karena sifat pengabulan doa, sifat apa tadi? Sifat Ar-Rahim. Begitu. Tapi rahmannya dia nggak mau kerja, rahmannya dia nggak mau berusaha, rahmannya dia nggak mau mengikuti sunnatullah. Ya kata Allah, ya enggak lah, nggak dapat kau. Ya, makanya kita lihat di zaman Rasulullah, ketika di Mekah,
Rasulullah melawan nggak ketika disiksa? Ketika dihina? Enggak, kenapa? Sunnatullahnya belum. Walaupun Allah maha mengabul doa, sifat rahimnya Allah. Tapi enggak, rahmanku berlaku juga di dunia ini. Jadi kalau kalian belum punya senjata, kalian belum punya kekuatan, ya enggak akan bisa melawan. Makanya Rasulullah bersabar saja di Mekah. Enggak berikan perlawanan, bersabar saja. Disiksa, dihina, bahkan ada yang dibunuh, ya, diboikot, ya sabar saja. Sambil berdoa. Tapi begitu di Madinah, sunnatullahnya sudah cukup, mereka bangun kekuatan, persenjataan mereka siapkan. Nah, baru mereka berperang. Disitulah baru berdoa, baru dikabulkan benar doanya. Jadi kita di dunia ini harus tetap menjalankan sunnatullah, karena Allah sifat rahmannya. Siapapun menjalankan sunnatullah dunia ya dapat. Siapa yang tidak menjalankan sunnatullah dunia ya nggak dapat, karena situ sifat rahmannya. Jadi orang kafir menjalankan si sunnatullahnya Allah tetap dapat rahman Allah. Orang beriman tidak menjalankan sunnatullah ya tidak dapat rahmannya, dapatnya sebagian dari rahman, tidak semuanya. Nah begitu juga rahim juga gitu Pak, punya sunnatullah juga. Orang beriman kan bertingkat-tingkat, ada muttaqin, ada muhsinin. Jadi pengabulan doa orang yang ibadahnya iman yang biasa, orang beribadah yang lebih kuat, orang beribadah yang sangat kuat lagi, itu saja beda. Rahimnya beda, bertingkat juga. Termasuk juga nanti di surga, rahimnya Allah bertingkat. Ada orang dapat surga paling bawah, ada orang dapat surga Firdaus paling tinggi misalnya. Jadi di dunia sunnatullah rahman itu juga bertingkat, rahim itu juga bertingkat. Makanya mari kita kalau mau dapat rahimnya Allah, ya perkuat iman kita, perbanyak amal-amal soleh kita, jauhkan dari dosa-dosa. Maka makin banyak kita dapat rahimnya Allah, makin bertingkat dapat. Nah, di surga pun nanti rahim itu bertingkat dalam bentuk surganya. Nah begitu juga di dunia ini kalau mau dapat rahmat Allah yang banyak dalam arti rahman, ya berusaha yang maksimal juga. Bukan, berusaha yang optimal, bukan maksimal ya. Kalau maksimal dalam konteks ibadah. Kalau berusaha dunia jangan maksimal. Gara-gara berusaha maksimal itu lupa pula ibadah. Artinya apa? Tetap kita optimal bahasa kita. Tetap kita bekerja, tetap kita belajar biar pintar. Tetap kita mempersiapkan senjata kalau melawan musuh. Membangun kekuatan menghadapi orang-orang yang benci Islam. Makanya sekarang Ustadz, kenapa kok kita belum ditolong-tolong Allah menghadapi musuh-musuh Islam? Kenapa? Sunnatullahnya belum cukup. Bagaimana kita mau lawan orang kafir? Mereka punya senjata canggih, punya pesawat, punya tempur, punya apa? Kita punya apa? Boro-boro pesawat, tank pun nggak punya kita. Atau tanknya pun tank, kalaupun ada tank odong-odong misalnya. Ya. Orang Medan bilang tank danga-danga. Mirip juga, odong-odong, danga-danga mirip tuh Pak. Nah jadi gitu. Nah jadi kalau mau dapat rahman yang banyak, ikuti sunnatullah. Sunnatullah dunia. Sakit, berobat. Kurang rezeki, bekerja. Ya, jangan doa doang. Doa itu pengabul itu rahimnya. Ya, apalagi misalnya. Jadi begitu, mau pinter belajar, mau menguasai teknologi belajar, ya jadi gitu. Tapi juga begitu, mau dapat rahimnya Allah, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan iman kita, jauhi dosa-dosa besar, jauhi dosa-dosa baik yang dosa kecil juga. Terus maka kita akan dapat makin bertingkat rahimnya Allah, ya jadi gitu. Ya bahkan tanda petik mukjizat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah level imannya tinggi, atau istilah kita karomah, begitu loh. Kalau para nabi namanya mukjizat. Nah jadi demikian. Nah ini bahasan kita Ar-Rahman. Jadi kita sudah tahu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa kesimpulannya? Jadi Ar-Rahman sifat Allah yang apa? Yang besar, banyak, menyeluruh, ya, menjangkau siapa saja seluruh makhluknya, baik kafir maupun orang beriman. Tapi apa? Tidak hanya di dunia. Tidak di tempat di akhirat. Rahim tidak begitu nampak, ya sifatnya lebih kepada spiritual, ya kasih sayang bersifat spiritual, petunjuk dan lain sebagainya. Tapi apa dia?
tapi terus menerus, bahkan sampai di hari kiamat. Nyatanya sifat rahim Allah kapan? Nanti di surga. Di surga baru bersebut, di akhirat baru bersifat fisik nanti. Rahimnya Allah baru nampak bersifat fisik, pengampunan dosa dan sebagainya. Bahkan derajat yang tinggi di dalam surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita terus berdoa, mudah-mudahan kita dapat dua-duanya. Rahmannya Allah dengan mengikuti sunnatullahnya, rahimnya Allah dengan meningkatkan iman kita dan memperbanyak amal soleh kita. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, insya Allah nanti kita ini baru kajian Rahman Ar-Rahim saja. Insya Allah bab Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ikuti terus kajian ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan bisa kita amalkan. Menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita dan juga akan memperbanyak amal soleh kita. Demikian, mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.